Halo sobat, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Nah, di video ini saya ingin kita mempelajari dan kita melihat sebuah hikmah di balik peristiwa perceraian Anang dan Krisdayanti yang berbuntut panjang hingga sekarang hubungan antara Aurel Ajril yang merupakan anak dari Krisdayanti dan Anang renggang dengan ibu kandungnya yaitu Krisdayanti. Oke. Nah, sebelum lanjut penonton, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya sobat. Oke, kita lanjut ya. Seperti kita ketahui bersama, belakangan ini hubungan antara Aurel Hermansyah Ajril dan Krisdayanti itu merenggang. Ya, kita gak usah terlalu membahas sana, jangan terlalu melihat ke sana. Tapi ini kan merupakan sebuah rentetan atau buntut panjang dari persoalan rumah tangga Anang dan Krisdayanti dahulu, kan begitu. Jadi coba kita lihat hikmah apa yang bisa kita ambil, yang bisa jadi pelajaran hidup bagi kita. Oke? Yang namanya perceraian itu tidak baik. Tidak baik. Karena apa? Minimal itu menyisakan dampak yang buruk, dampak yang tidak baik bagi anak. Kita bisa lihat di contoh kasusnya ini. Si Aurel dan Ajril, kan begitu. Anak korban perceraian. Di satu media Aurel menerangkan bahwa dia mengalami trauma akibat perceraian antara papanya dan mamanya, kan begitu, antara Anang dan Krisdayanti, kan begitu. Dan kalau jujur pun saya pribadi pun anak broken home. Dari kecil orang tua saya pisah gitu. Memang tidak resmi bercerai, tapi sudah pisah itu dari saya kecil. Jadi ya mirip-mirip sekali lah dengan yang namanya perceraian, kan begitu. Jadi saya bisa memahami bagaimana rasanya menjadi anak yang orang tuanya berpisah, kan gitu. Memang itu menyisakan sebuah trauma. Trauma, benar-benar trauma. Ada luka batin yang susah untuk dikatakan, tapi memang batin ini, hati ini terluka gitu loh. Kita melihat bagaimana teman-teman kita punya orang tua tuh lengkap, utuh gitu loh, hidup bersama, sedangkan kita tuh enggak gitu. Itu saya rasakan, itu saya alami. Jadi saya mengatakan bahwa perceraian itu tidak baik karena salah satunya itu pasti melukai batin si anak. Anak itu pasti ada luka batin lah, kan begitu. Itu pasti. Saya mengalaminya waktu kecil, bahkan teman saya waktu kecil itu ada yang karena belum pernah ketemu papa saya, belum pernah ngeliat papa saya, sampai bilang ke saya itu, ngeledekin gitu ya, kamu anak haram gitu. Padahal saya kan bukan anak haram, karena saya kenal papa saya sama mama saya pernah hidup bersama, tapi ya begitulah, pisah kan begitu. Saya marah bener. Saya habis itu saya buat tuh teman saya itu waktu saya kecil loh. SD itu kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 gitu. Atau SMP kelas 1, lupa, entah pokoknya antara segitulah. Dan memang karena itu akhirnya saya jatuh ke dunia hitam kelam. Sebagai kompensasi dari luka batin saya, orang tua saya berpisah, keluarga saya, rumah tangga orang tua saya tuh hancur. Jadi ya saya cari kompensasi gitu loh. Nah itu makanya dampak buruknya perceraian tuh salah satunya di situ gitu. Jadi cobalah kita yang para orang tua, karena saya pun sekarang sudah menjadi orang tua, saya punya istri, saya punya 2 orang anak. Kita semua yang para orang tua itu harus mengerti bahwa perceraian itu tidak baik. Segala apapun itu yang bisa menimbulkan atau yang bisa memicu perceraian atau kehancuran rumah tangga, buang jauh-jauh. Di sini saya tidak ingin membahas yang katanya Krisdayanti berselingkuh dengan Raul Lemos. Saya kurang tahu hal itu dan saya tidak fokus ke sana. Oke? Tapi yang jelas inilah dampak dari perceraian. Jadi kita semua harus memahami gitu. Jadi jangan gampang-gampang untuk mengambil keputusan bercerai. Kita punya anak, kita harus lihat. Nah, bagi pihak-pihak yang tahu, kalau yang mengerti gitu. Oh, ini perbuatanku bisa mengakibatkan rumah tangga orang lain hancur. Ya jangan. Ingat, Tuhan itu nggak tutup mata loh. Ya. Apalagi yang namanya sekarang pelakor, pebinor gitu. Ingat, para suami, para istri, jangan coba sekali-sekali selingkuh.
Dan apapun yang namanya orang ketiga, jangan coba-coba sekali-sekali masukkan. Buang jauh-jauh itu. Apapun yang bisa merusak rumah tangga kalian, yang bisa membuat kalian berpisah, bercerai, itu buang jauh-jauh. Paham? Karena apa? Apalagi yang kalian yang sudah punya anak, kita yang punya, kayak kita gini, yang orang tua yang udah punya anak, kita lihat di anak kita nih. Luka di badan, contoh nih, luka di kepala bisa diobatin. Ke dokter, ke rumah sakit. Udah, bisa disembuhin. Nggak nampak lagi bekasnya. Tapi kalau luka di batin, di hati ini nih, di hati, sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata, mau gimana ngobatinnya? Ada obatnya yang langsung kita tahu pasti, oh ini obatnya ini, gini. Enggak. Yang bisa nyembuhin itu cuman Tuhan kok. Tapi itu pun pasti akan meninggalkan sebuah kenangan. Kenangan itu yang nggak akan mungkin bisa dihapus. Kenangan orang tua berpisah, bercerai. Jadi itu, makanya kenapa? Lihat sekarang antara si Aurel, Ajriel dengan ibu kandungnya, Krisdayanti, lihat merenggang. Akhirnya apa? Merembet kemana-mana, merambat kemana-mana. Aduh. Karena apa? Awalnya perceraian antara Anang dan Krisdayanti. Pasti ada penyebabnya mereka bercerai. Saya tidak ingin fokus ke penyebabnya. Yang jelas perceraian itu beginilah. Akibatnya, dampaknya itu berbuntut panjang loh. Apalagi yang punya anak. Anak itu pasti jadi korban. Itu jelas. Nggak mungkin nggak. Ya. Makanya ayo kita lihat nih. Lihat bagaimana kehidupan rumah tangga Anang dan Krisdayanti yang bercerai dan dampaknya sampai ke anak-anaknya begini. Ya. Kita jadikan ini pelajaran hidup. Bagi kalian, bagi kita semua yang berumah tangga. Ini jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Jangan diabaikan, jangan disepelekan. Karena apa? Karena kita yang berumah tangga ini ada aja persoalan, ada aja masalah. Nggak mungkin nggak ada lah. Namanya hidup, gak usah pun berumah tangga, pasti ada aja masalah. Ya kan? Tapi gimana menyikapinya kan gitu. Dan jelas ingat, pesan saya sekali lagi. Apapun yang bisa menghancurkan rumah tanggamu, yang bisa membuat rumah tanggamu hancur, berantakan, yang bisa membuat kalian bercerai, buang jauh-jauh. Karena itu nggak akan ada gunanya. Dengar baik-baik, nggak akan ada gunanya. Cuman membuat nanti masalah dan kesusahan aja yang berbuntut panjang. Oke? Dipahami ya, bisa dipahami ya. Jadi saya nggak banyak ngomong gimana. Yang jelas, saya sih berharap antara Mbak Krisdayanti bisa ya gimana lah membangun kembali hubungan yang baik dengan anak-anaknya kan begitu. Maksudnya seperti Ajriel dan Aurel kan begitu. Apalagi Aurel ini kan udah dikabarkan ya, yang setahu saya akan menikah dengan Atta Halilintar kan begitu. Cobalah kan gitu kan. Nah, yang sudah terjadi ya mau kayak mana lagi kan begitu. Toh juga dari suami yang sekarang Bang Raul Lemos sudah punya anak juga, kalau cerai juga ya kan lucu juga kan begitu. Tapi ya gimana lah, rangkul kembali kan begitu. Gimana itu hati seorang anak yang sudah terluka selama bertahun-tahun, ya harus dipahami. Harus bisa bagaimana mulailah menyembuhkan luka batin anak itu kan begitu. Dan buat Aurel dan Ajriel, kalian nggak berdua di dunia ini. Masih banyak yang seperti kalian di dunia ini. Salah satunya saya. Salah satunya saya loh. Oke? Yang bisa kita lakukan adalah memenangkan hati kita. Membebaskan hati kita dari rasa sakit yang kita alami dulu akibat orang tua kita berpisah. Lain dari situ nggak ada. Kenangan itu nggak mungkin kita bisa menghapus memori ingatan kita. Nggak mungkin kan? Ya sudah, kalau teringat, ya sudahlah. Elus dada aja. Ya sudahlah, udah terjadi kan begitu. Ya kan? Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku bisa ngomong gini, ingat ya sobat, aku bisa ngomong gini karena aku sendiri mengalaminya. Aku sendiri mengalaminya gitu. Orang tua aku berpisah dari aku kecil loh. Boleh cek. Aku nggak bohong. Tapi kenapa aku bisa sekarang tersenyum lepas? Karena aku ya sudah memenangkan hatiku. Udah, itu aja. Luka sih dulu ya, terluka. Wah, benar-benar terluka. Tapi sekarang ya kalau teringat ya sudahlah. Mau gimana lagi kan gitu. Nah, oke. Jadi sobat, sekiranya video ini bisa jadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita dan bagi kalian yang
setuju dan yang suka dengan isi video ini, kalian share video ini di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Dan ingat, sekali lagi, jangan pernah bercerai. Dan jangan biarkan apapun dan siapapun yang bisa memicu, yang bisa menghancurkan rumah tangga kalian, jangan biarkan itu. Buang jauh-jauh itu, oke? Sayangi keluarga kita, sayangi anak-anak kita, sayangi rumah tangga kita, itu maksudku. Oke ya, akhir kata dari saya, salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati rumah tangga kita semua. Oke, bye-bye.